Mereka berdua mengulurkan tangan mereka untuk bergandengan tangan. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum bahagia. Elena, kamu sudah mengisap darahku, darah yang mengalir di dalam tubuhmu sama denganku. Kamu akan selalu menjadi milikku. Ayo kita menikah lagi, aku selalu berutang pernikahan yang sesungguhnya padamu. Jensen berkata dengan tulus. Elena tersipu malu dan mengangguk. Aduh, aku tidak mengganggu kalian anak muda bermesraan. Saat ini Alexander Carson dan yang lainnya masuk dan menatap mereka berdua dengan perasaan lega. Jensen memaki mereka diam-diam, orang-orang tua ini benar-benar tidak pandai memilih waktu. Tidak bisakah mereka masuk nanti? Haha, jika kita masuk lebih lambat, apa kalian akan punya bayi? Penatua Jack berkata sambil tertawa seolah mengetahui apa yang dipikirkan Jensen. Wajah Elena memerah dan dengan pelan melepaskan tangan Jensen. Dasar orang tua! Jensen mencibir di dalam hatinya. Kamu ini benar-benar beruntung. Setiap kali melakukan misi pasti dalam keadaan hidup dan mati, tapi tugas ini diselesaikan dengan baik. Alexander duduk di samping ranjangnya dengan tatapan senang. Kakek Carson, bagaimana dengan H12 yang terakhir? Tanya Jensen. Aku sudah mengambilnya kembali dan aku juga sudah menghancurkan sejumlah besarnya. Alexander tersenyum dan berkata, yang paling penting, dengan menggunakan darahmu kami benar-benar menemukan antibodinya. Jika orang yang sakit disuntikan antibodi itu, dalam waktu 8 jam, virusnya bisa dihentikan. Selain itu, meskipun H12 ini dapat ditularkan melalui udara, tapi kelangsungan hidupnya hanya 12 jam. Dan butuh suhu dan kelembaban, jadi seharusnya tidak akan ada masalah besar dengan virus yang bocor di laut. Dan bahkan jika ada seseorang yang terinfeksi, kita juga punya antibodinya. Mendengar hal itu Jensen akhirnya merasa lega. H12 lainnya juga sudah dicegat dan banyak gangster yang sudah dimusnahkan. Meski dalangnya belum ditemukan, tapi itu juga akan menjadi pukulan berat bagi mereka. Sepertinya dalam jangka waktu tertentu, mereka tidak akan berani membuatnya lagi. Penatua Jack pun berkata sambil tersenyum. Alexander berkata, kali ini, kamu sudah memberikan kontribusi besar. Para petinggi memberikan perintah, kamu dan Elena menjadi raja prajurit pada saat bersamaan. Jensen melengkungkan bibirnya kesal. Setelah membuat masalah untuk waktu yang lama, dia masih menjadi raja prajurit. Melihat penampilan Jensen, Alexander tidak bisa menahan tawa dan memarahinya, ada apa dengan ekspresimu? Aku rasa kamu tampak sangat tidak senang. Anak ini hanya menginginkan wanita bukan jabatan tinggi. Aku pikir keuntungan terbesarnya kali ini adalah melepaskan kecurigaan di masa lalunya dan kembali mendapatkan wanitanya. Penatua Jack melirik Elena dengan yang penuh arti. Jensen setuju dengan hal ini. Tugas ini tidak hanya menyelamatkan banyak orang, tetapi juga benar-benar menyelesaikan perseteruannya dengan Elena. Ini baru keuntungan terbesarnya. Memang benar, orang baik mendapatkan imbalan yang baik. Alexander bertanya lagi, Jensen, kami selalu punya pertanyaan. Kenapa kamu memiliki antibodi tambahan? Jensen juga tidak menyembunyikannya, dia mengatakan kepadanya tentang darah mayat itu. Maksudmu kamu menelan sumber virusnya? Alexander dan yang lainnya tercengang dan merasa Jensen sudah gila. Saat itu, jika aku tidak menelan sumber virus aku pasti sudah lama mati, jadi aku hanya bisa bertaruh. Jensen tersenyum tak berdaya, tetapi aku rasa yang benar-benar membuatku tetap hidup adalah potensi manusia. Sebenarnya jika dipikir-pikir, dia merasa kalau Provounkinya yang menekan darah mayat itu. Anehnya, Provounki tidak terlalu berpengaruh pada H12 yang sudah ditingkatkan. Kamu benar-benar aneh. Kamu mungkin orang pertama di dunia yang memiliki antibodi terhadap virus. Untuk waktu yang lama, Alexander berkata tanpa daya. Oh ya, apa Tisa sudah ditemukan? Tiba-tiba Jensen teringat akan sesuatu. Keberadaannya saat ini tidak diketahui, ada seseorang yang melihatnya mati meledak. Tak disangka, Tisa ternyata mata-mata musuh. Untungnya, dia hanya tahu garis besar dari rencana kita. Jika tidak, 6 komando daerah militer kita mungkin tidak akan berhasil menyelesaikan tugas ini. Wajah Alexander menjadi serius. Jensen yang mengingatkan kami, jadi aku memberitahu para ketua lainnya dan meminta mereka untuk mengawasinya. Omong-omong, Jensen benar-benar sudah berkontribusi besar. Penatua Jack mengangguk. Mereka tidak menyangka Tisa menyembunyikan ini.
Ketika mereka memeriksa identitasnya, ternyata Tisa berasal dari latar belakang yang luar biasa, dia juga sangat populer. Mendengar semua orang berbicara tentang Tisa, Elena juga menimpali, dia seharusnya sudah mati. Aku meninggalkan beberapa granat di dalam kotak. Melihat situasi saat itu, dia tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Jensen tidak terlalu memikirkan masalah Tisa dan bertanya, apa ada bukti Aidan terlibat? Tidak, organisasi mereka sudah bekerja dengan baik dalam menjaga rahasia. Sejauh ini, kita belum menemukan bukti apapun. Alexander menggelengkan kepalanya. Diam-diam Jensen menyesal, masalah ini sudah membuat dua orang di balik layar terekspos, salah satunya adalah Luciano dan yang lainnya adalah Tisa. Dia menoleh untuk melihat Elena lagi dan berkata, Elena, aku rasa Tisa dan Luciano, ditambah Aidan adalah pembunuh yang membunuh kakekmu. Wajah Elena sedikit berubah, seolah-olah dia sangat terkejut, dia menggertakkan giginya kesal tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun ini dugaan Jensen, tetapi setelah melalui masalah Tisa, dia sudah sangat percaya pada penilaian Jensen. Yang paling membuatnya takut adalah Aidan ternyata ambil bagian dalam masalah ini. Jangan khawatir, mereka yang melakukan banyak kejahatan pasti akan mendapat akibatnya. Cepat atau lambat, perbuatan mereka akan terungkap. Alexander menghiburnya dan berkata kepada Jensen, besok lusa adalah acara penghargaan militer. Apa kamu akan datang? Kakek Carson, jika Wasia ada dalam masalah aku akan menjadi orang pertama yang menghadapinya, tapi lupakan raja prajurit atau semacamnya. Jensen menggelengkan kepalanya. Kamu adalah raja prajurit yang mewakili wilayah militer Wasia Utara. Jika kamu tidak berpartisipasi, ini. Mari kita bicarakan nanti saja. Setelah berbincang, mengingat Jensen dan Elena baru saja bangun, Alexander dan yang lainnya juga pergi. Saat malam tiba, Elena sudah tidur dengan tenang di sampingnya, namun Jensen sama sekali tidak bisa tidur. Dia merasa seakan ada sesuatu dalam tubuhnya. Darah mayat ini. Yang membuat Jensen aneh adalah seluruh tubuhnya sudah diperiksa. Selain antibodi virus, tidak ada apapun yang ditemukan di dalam tubuhnya. Peralatan medis di rumah sakit militer adalah yang paling canggih, tetapi itu juga menunjukkan kalau hal-hal kuno di Wasia benar-benar misterius. Jelas-jelas ada yang berubah dengan tubuhku, kemampuan pemulihanku meningkat pesat. Itu pasti disebabkan oleh darah mayat. Dan itu sangat aneh, jika dibandingkan dengan biasanya aku merasa sedikit lebih lapar, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam darahku. Jensen adalah seorang dokter, dia paling tahu mengenai tubuhnya. Dia tahu selain rasa lapar, suasana hatinya banyak berubah. Sepertinya dia jadi mudah tersinggung dan haus darah. Seolah-olah ada faktor pemarah berlebih di dalam darahnya. Setelah pulang aku akan pelajari ini perlahan. Dari bawah bantalnya Jensen mengeluarkan 8 diagram Wandering Cloud Step yang dia dapatkan dari Ninja Super. Langkah Wandering Cloud Step ini sangat misterius, sesuai dengan 8 diagram kitab perubahan. Semua orang yang mempelajarinya harus mengetahui 8 diagram dari kitab perubahan, jika tidak sulit untuk menggunakan gerakan misterius itu. Sebaliknya gerakan kakinya sedikit berbeda, itu lebih mudah untuk dipelajari. Ketika digunakan, aliran darah di kakinya terasa seperti terbakar, itu akan meningkatkan kekuatan ledakan dan kecepatannya. Jika dibuat sebuah analogi, itu seperti menyuntikkan stimulan ke kedua kaki. Selama 2 hari ini Jensen sudah berlatih 8 diagram langkah awal di bangsal. Di lain waktu, dia menemani Elena mengobrol. Elena sudah bisa bangun dari tempat tidur, dia bahkan memasak bubur untuk Jensen di bangsal dan merawat Jensen dengan baik. Setiap kali Jensen menatap punggung Elena yang sibuk dia menjilat bibirnya. Setelah mereka datang ke ibu kota, mereka sudah lama tidak menjalani hidup sebagai suami istri. Apalagi ketika dia memikirkan sosok cantik Elena, dia makin ingin datang ke bangsal. Bab 842 mengasingkan diri. Jensen, ayo mandi bersama. Setelah Elena merapikan pakaiannya, dia berjalan menuju kamar mandi. Bersama. Hidung Jensen mengepulkan asap, kalimat itu sangat menggoda. Bahkan dia sudah bisa membayangkan adegannya. Apalagi Elena memiliki tubuh yang terbaik di antara para wanita yang dia kenal. Jensen resletingnya macet, kemari bantu aku menariknya. Suara lain datang dari kamar mandi. Bra. Jensen menggunakan 8 trigram.
Aliran darah di kakinya mengalir dengan cepat dan uap naik. Bahkan tidak sampai 1 detik, dia sudah datang di pintu kamar mandi. Dia melihat Elena melepas stoking sutra hitamnya. Tapi di dunia ini, selalu ada satu hal yang paling membuatnya kesal. Itu adalah panggilan telepon di saat yang penting. Dring dring dring. Ponsel yang ada di atas ranjang berdering dan karena Elena bosan akhir-akhir ini, dia memeriksa ponsel Jensen dan juga sekalian menyesuaikan nada dering untuknya. Sebenarnya kamu mencintaiku atau tidak? Mendengar nada dering ini, wajah Jensen menjadi suram, cinta sialan. Cepat angkat, mungkin itu telepon penting. Terdengar suara Elena dari kamar mandi. Jensen sudah tidak sabar ingin menghancurkan ponsel itu. Hal penting apalagi sekarang? Aula Singlin sudah stabil, grup impian internasional juga sudah berjalan di jalurnya. Tisa Hilang dan Aidan bahkan sampai tidak berani untuk kentut, masih ada siapa lagi. Setelah menjawab telepon, sebenarnya itu adalah panggilan dari penatua Jack. Jensen, kenapa lama sekali angkat teleponnya? Jika ada masalah katakan saja. Nada bicara Jensen sangat tidak enak. Penatua Jack terkejut. Apa Jensen habis makan bubuk mesin? Dia tersenyum canggung dan berkata, ini bukan masalah besar. Jugi Raja Prajurit ingin mengundangmu, dia sudah beberapa kali bertanya padaku. Oh ya, Naga Hijau juga akan datang. Sisanya akan datang di sore hari untuk menghadiri acara penghargaan. Aku mengerti. Jensen menutup telepon itu dengan marah. Sial, apa anak ini tidak tahu bagaimana menghormati yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda? Di sisi lain penatua Jack menjadi kesal. Ada apa? Saat ini Elena juga keluar dari kamar mandi sambil menyeka rambutnya dengan handuk. Tiba-tiba Jensen langsung mengangkat kepalanya, dia sudah melewatkan kesempatan. Tidak ada, hanya menyuruh kita pergi ke acara penghargaan sore ini. Setelah mengatakan itu Jensen mulai merapikan barang-barangnya. Sore harinya, 6 komando daerah militer berkumpul untuk mempersiapkan acara penghargaan itu. Dalam tugas kali ini beberapa kandidat raja prajurit dan rekan-rekan tim operasi khusus meninggal, acara ini juga untuk menghargai mereka. Selain itu para petinggi juga sudah memutuskan beberapa calon raja prajurit baru. Tentu saja, semua daerah militer sudah memberikan kontribusi besar dalam tugas ini. Sulit untuk menentukan peringkat pertama dan kedua, tetapi secara keseluruhan wilayah militer Huasia Utara memiliki kontribusi paling banyak. Bagaimanapun antibodi virus ditemukan di sana, ini adalah hal yang paling penting. Lapor, Jensen sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat. Saat ini seorang prajurit berlari dan berkata. Alexander dan yang lainnya semuanya berwajah muram. Alexander memarahi, tidak tahu aturan, apa seorang prajurit boleh datang dan pergi sesuka hatinya. Alexander, sudahlah. Anak itu adalah raja yang belum memakai mahkota. Bagaimanapun, semua orang tahu kalau dia sudah memberikan kontribusi besar. Pria tua berkulit hitam dari Komando Daerah Militer Barat Laut berbicara membela Jensen. Anak itu, kurasa dia ingin mengasingkan diri. Penatua Jack yang sangat mengenal Jensen juga berbicara membela Jensen. Bagaimanapun, dia sudah berkorban begitu banyak untuk Huasia, jadi biarkan dia egois untuk sekali. Raja prajurit mengasingkan diri? Beberapa ketua mengerutkan keningnya, mereka merasa itu terlalu menyia-nyiakan bakat. Melihat wajah beberapa ketua, penatua Jack melanjutkan, jangan khawatir. Ketika Huasia dalam kesulitan, raja yang tidak dimahkotai ini pasti akan kembali. Hanya saja ambisinya ingin menjadi dokter. Alexander juga menghela napas dan berkata, bagaimana aku bisa marah padanya? Aku hanya merasa itu tidak adil baginya, jadi aku ingin dia menerima lencana. Dia tidak suka ketenaran atau uang. Dia hanya ingin menjadi dokter yang baik. Penatua Jack berkata perlahan, apalagi tugas ini sudah selesai dengan baik. Mengalahkan beberapa kelompok tentara bayaran di luar negeri dan mengalahkan banyak master dan menarik perhatian dunia luar. Jika Jensen tidak keluar akan lebih baik, ini bisa melindunginya. Semua orang tua itu mengangguk. Bisa mencegat H-12 sendirian, ini tidak berarti apa-apa. Lagi pula, kelompok militer lain juga mencegatnya. Sebaliknya, itu adalah masalah antibodi. Jika organisasi di balik H-12 tahu kalau darah Jensen memiliki antibodi, mereka pasti akan mengincar Jensen. Begini saja, hapus nama Jensen dalam masalah ini.
Seluruh proses tugas ini juga rahasia dan tidak akan diungkapkan, kata Alexander. Nama bisa dihapus, tapi aku khawatir aku tidak bisa menyembunyikan nama Dokter Dewa Perang. Pria tua berkulit hitam dari Komando Daerah Militer Barat Laut menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang ketenarannya sudah menyebar ke luar negeri, para master dan pasukan khusus dari seluruh dunia sangat ingin bertemu dengan dokter itu. Kalau begitu biarkan mereka perlahan-lahan memeriksanya, bagaimanapun sembunyikan dulu identitas Jensen. Tunggu sampai mereka menemukannya baru kita bicarakan lagi. Alexander berkata. Dia tahu cepat atau lambat identitas Jensen akan terungkap, tetapi dia tidak tahu kapan. Setelah para raja prajurit mengetahui Jensen sudah pergi, mereka semua berwajah suram. Jensen pulang. Sial, aku masih ingin bertarung dengannya. Tidak. Aku akan mencarinya saat acara selesai. Barusan ketua memerintahkan, tidak ada yang boleh mencari Jensen. Identitas Jensen harus dirahasiakan. Ini rahasia militer dan milik tingkat ketiga. Entah itu para juri atau naga hijau, mereka semua ingin berdiskusi dengan Jensen dan memutuskan hasilnya. Tapi sekarang, pikiran ini seperti tidak bisa terlaksana. Di sisi lain, Jensen menaiki pesawat menuju ibu kota. Dia pergi dengan tergesa-gesa, bahkan dia tidak memberitahu Elena. Dia benar-benar tidak ingin menjadi raja prajurit. Lagi pula memikirkan duduk di kantor setiap hari saja, sudah membuatnya sakit kepala. Setelah turun dari pesawat, dia mengirim SMS kepada Elena, untuk mengatakan kalau dia sedang menunggunya di ibu kota. Jensen pergi keluar untuk mencari taksi, tetapi ini adalah jam sibuk dan dia tidak bisa mendapatkan taksi. Bro, aku lihat kamu sudah menghentikan taksi selama lebih dari 10 menit. Kenapa masih belum pergi juga? Seseorang pria berkacamata di sebelahnya tersenyum. Mungkin karena baru lewat tahun baru, banyak orang yang sudah kembali bekerja di ibu kota, jadi aku tidak dapat taksi. Jensen tertawa. Hehe, alangkah indahnya jika punya mobil sendiri. Sudah berapa lama kamu di ibu kota? Pria berkacamata itu membetulkan kacamatanya dan bertanya. Sudah lebih dari setengah tahun. Hehe, enggak lama kok. Ketika aku pertama kali datang ke ibu kota aku sangat kesulitan untuk berbaur. Aku sama denganmu dulu, tapi aku juga berhasil melewatinya. Sekarang aku punya perusahaan kecil sendiri dan mobil sendiri. Pria berkacamata itu tersenyum ramah, kata-kata santai dan sedikit membanggakan diri. Jensen pun terkejut, tetapi dia bisa memahami jika pria berkacamata itu mungkin tidak memiliki perusahaan besar. Jika tidak, untuk apa berpura-pura? Seorang bos sungguhan. Mana mungkin memiliki banyak waktu luang? Kamu hebat sekali. Dengan santai Jensen berkata. Pada saat ini, mobil pria berkacamata itu tiba. Mobil itu dikendarai oleh seorang sekretaris dan mobil itu adalah Mercedes-Benz E-Class. Hehe, mobilku sudah datang, pria berkacamata itu mengangguk pada Jensen dan berjalan menuju Mercedes itu. Namun saat ini, taksi online yang Jensen pesan juga sudah datang. Pengemudinya adalah seorang pria gemuk, dia dengan marah berkata kepada Jensen, apakah kamu yang memesan mobilku? Tuan, bisakah kamu berhenti membatalkan pesanan terus-menerus? Kamu membatalkannya sekali, lalu memesan lagi. Apakah kamu mau mempermainkanku? Apa? Kamu tahu waktuku yang kamu buang itu cukup untukku menerima 2 pesanan? Maafkan aku. Dengan cepat Jensen meminta maaf. Sopir taksi online langsung tahu jika Jensen adalah seorang pemula. Dia tidak takut Jensen memberikan ulasan buruk padanya, sepertinya Jensen tidak akan melakukannya. Maaf tidak ada gunanya, sekarang ini adalah jam sibuk. Aku harus mencari uang setiap menit, kamu tahu berapa banyak waktuku yang sudah kamu buang. Sopir itu sering dimarahi oleh para tamu, tetapi kali ini dia akhirnya mendapat tamu yang tidak berbicara balik, betapa senangnya dia. Pria berkacamata itu terus menggelengkan kepalanya dan tertawa, bro, kamu masih harus bekerja keras. Tunggu sampai kamu memiliki mobil sendiri, kamu tidak perlu lagi dimarahi seperti ini. Pres Dirmon, maksudmu dia. Menurutku dia hanya bisa hidup dari bekerja paruh waktu saja dan tidak memiliki ijazah, dia palingan hanya bisa bekerja sebagai kuli. Sekretaris wanita berpenampilan cantik di sampingnya juga ikut tertawa. Kamu tidak boleh merendahkan orang seperti itu. Mungkin mereka kenal seseorang di ibu kota? Pria berkacamata itu tersenyum.
Saat melihat penampilan bodoh Jensen, dia berpikir saat pertama kali dia datang ke ibu kota, dia menerima segala macam penganiayaan. Tepat pada saat ini beberapa kendaraan militer melaju dan menghentikan mobil taksi online itu, kemudian belasan pria berpakaian hitam berjalan turun. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Plat nomor itu? Mata pria kacamata itu membeku. Dia memiliki seorang teman yang bekerja di kemiliteran, dia mengatakan kepadanya nomor plat yang dikepalai dengan huruf dan angka apa menandai tempat apa. Jelas-jelas itu adalah nomor plat tempat itu. Dan itu adalah tempat yang penting. Sial, mereka kesini bukan untuk menangkapku, kan? Sopir taksi online juga tercengang, jika orang-orang ini menyerangnya mungkin mobilnya akan diledakkan. Belasan pria berjas hitam akhirnya berhenti di depan Jensen dan berkata dengan sopan, "Ketua, biarkan kami mengantarmu pulang." Ah! Kacamata pria berkacamata itu jatuh ke tanah. Sopir taksi online yang ketakutan itu hampir melepas setirnya. Orang desa ini yang mengatakan maaf setelah dia marahi beberapa kata sebenarnya adalah ketua militer? Kalian pergi saja, aku tidak punya waktu luang. Sekilas Jensen tahu dari daerah militer mana mereka berasal. Tapi, pria berjas hitam itu tampak salah tingkah. Mereka semua adalah orang kepercayaan Dewa Perang Huasia Utara. Jadi mereka tentu tahu siapa Jensen. Tidak punya waktu. Wajah Jensen tidak terlihat baik. Ketika pria berjas itu masih ingin mengatakan sesuatu. Pergi kamu. Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia masuk ke mobil taksi online itu dan berteriak kepada sopir itu, "Pak sopir, jalan." Oke. Sopir taksi online itu tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya. Tangannya yang memegang kemudi gemetar. Dia hampir ingin menampar dirinya sendiri, tak disangka dia berteriak pada ketua sepertinya. Saat mobil itu melewati pria berkacamata itu juga tersenyum pahit. Dia pikir Jensen tidak bisa berbaur dengan baik. Ternyata Jensen tidak mau diantar dengan mobil kemiliteran dan memilih pulang dengan taksi online. Sungguh orang yang aneh. Tidak lama kemudian Jensen kembali ke Aula Singlin. Dia melihat Aula Singlin masih sangat ramai dan antreannya juga sangat panjang. Hal ini membuat Jensen berpikir apa sudah saatnya untuk membuka cabang. Jensen sudah pulang. Setelah kakek Herman dan yang lainnya melihat Jensen, mereka semua menyambutnya dengan gembira. Master Ernest Alfier dan yang lainnya dari apotek di sebelah juga datang dengan gembira ketika mengetahui kabar ini. Terakhir kali Jensen memberi mereka beberapa petunjuk, setelah mereka pulang dan mencernanya untuk waktu yang lama dan makin mereka memikirkannya makin mereka merasa itu masuk akal. Sudah lama mereka menunggu Jensen di dekat Aula Singlin, tetapi selama beberapa waktu ini, Jensen menghilang. Master Ernest Alfier, Tuan Timothy. Jensen mengangguk pada mereka. Hehe, aku sudah menunggumu datang. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja aku menemui penyakit yang sulit dan rumit beberapa waktu lalu, aku ingin mempelajarinya denganmu. Ernest Alfier tersenyum sopan lalu menjelaskan penyakit itu. Kamu sudah menangani penyakit itu dengan baik. Metode kamu ini bisa menyembuhkannya. Sebenarnya bagi Jensen, penyakit sulit dan rumit yang dikatakan Ernest Alfier bukanlah apa-apa. Baguslah. Aku khawatir tentang efek samping dari pengobatan itu belakangan ini. Ernest Alfier terlihat senang dan duduk bersama Jensen untuk membahas ilmu kedokteran. Kebetulan Aula Singlin sedang kedatangan banyak pasien, jadi Jensen menjelaskan sembari memeriksa pasien. Dia bahkan menggunakan 12 jarum yin yang dan menerangkannya kepada Ernest Alfier dan yang lainnya. Jarum ilahi, jarum ilahi. Menyaksikan Jensen menusukkan jarum itu, Ernest Alfier menahan napasnya dengan penuh semangat. Bagaimanapun metode akupuntur langka semacam ini tidak akan dibagikan oleh orang yang punya keegoisan. Tapi Jensen tidak peduli, dia benar-benar guru yang berpikiran modern. Aku juga. Dr. Timothy yang berada di sampingnya wajahnya memerah karena makin bersemangat. Sebenarnya mereka tidak tahu kalau 12 jarum yin yang ini hanyalah teknik tusuk jarum paling dasar saja. Namun Jensen juga merasa senang membahas pengobatan dengan mereka. Ternyata benar, dia lebih cocok menjadi dokter daripada raja prajurit. Sampai malam tiba, Jensen kembali mengirimi Elena SMS ketika mengetahui kalau Elena akan kembali besok. Mereka langsung membuat janji untuk mencari rumah ibu kandung Elena bersama-sama.
Mereka sudah menyepakatinya saat berada di kota Asmenia, tetapi karena ada banyak hal mereka jadi melupakannya. Ibu kandung Elena tidak diizinkan masuk ke keluarga Miller karena dia tidak layak untuk keluarga Daniel saat itu. Ini adalah kesedihan di dalam hati Elena. Tentu saja, ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Dia hanya ingin melihat foto-foto dan mengurus keluarga yang ada di sana. Setelah membuat janji dengan Elena, Jensen kembali ke rumah komunitas. Melihat aula sederhana ini, dia langsung merasakan perasaan hangat dan nyaman. Perasaan pulang ke rumah sangatlah berbeda. Jensen, kamu sudah pulang. Di ruang tamu Natasha yang mengenakan piyama sedang merawat kuku kakinya. Dia mengoleskan cat kuku ungunya di kaki kecilnya yang cantik, itu tampak seperti karya seni. Melihatnya Jensen tidak bisa menahan perasaannya, lalu dia berjalan mendekat dan berkata, aku sudah pulang. Kak Natasha, biar aku bantu. Dia meraih kaki Natasha dan merawat kukunya. Ah! Natasha dikejutkan oleh tindakan Jensen, lalu wajahnya memerah. Bahkan, Jensen tidak bisa manicure kukunya, dia hanya ingin bermain-main dengan kakinya yang indah itu. Alasan utamanya adalah dia sudah lama tidak melihat Natasha, jadi dia merindukannya di dalam hatinya. Apalagi Natasha selama selalu ini membantunya dengan masalah Elena, Jensen juga sangat berterima kasih padanya. Kak Natasha, aku sudah berbaikan dengan Elena. Kami berencana untuk menikah lagi. Bagaimana kalau saat itu aku juga menikah denganmu, kata Jensen sambil tertawa. Natasha berseru, seolah-olah dia sangat bersemangat. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, menikah? Kak Natasha, kamu adalah wanitaku. Aku pasti akan memberimu gelar untuk menjadi Nyonya Skak. Jensen tahu jika Natasha sangat perhatian. Walau dia tidak dinikahi secara formal, dia juga tidak peduli. Tetapi karena itu, Jensen makin menyayangi Natasha. Di dalam hati Natasha terharu, tapi dia tidak mengatakannya. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, selamat kamu sudah kembali bersama Elena. Keluarga kita akhirnya sempurna. Ya, kedepannya keluarga kita akan hidup bahagia, kemudian melahirkan lebih dari belasan anak. Setiap hari menemani anak-anak bermain dan sesekali jalan-jalan ke luar negeri. Jensen mengangguk, seolah-olah ada rencana untuk kehidupan yang indah di dalam hatinya. Natasha langsung bersandar di bahu Jensen. Sebenarnya dia tahu kalau kehidupan seperti itu sepertinya akan sangat sulit. Terutama karena identitas Jensen, selamanya mereka akan kesulitan untuk hidup dengan tenang. Tetapi dia juga sangat senang karena Jensen bisa berpikir demikian. Jensen melihat sekeliling dan bertanya, oh ya, di mana Veronica? Dia sudah pulang. Natasha menjelaskan, hari itu seseorang dari keluarga Woodley datang mencarinya. Bagaimanapun dia adalah putri dari keluarga Woodley, jadi dia pergi dengannya. Jensen mengerutkan keningnya, tapi bagaimanapun juga itu adalah keputusan Veronica. Jensen juga tidak bisa menghentikannya, dia bertanya lagi, bagaimana keadaan perusahaan? Sekarang ini berjalan dengan baik, terutama karena dukungan kuat dari grup Whale. Meskipun Russell, grup aliansi bintang sudah berulang kali melakukan sabotase, tapi itu tidak berhasil. Bagaimana dengan keluarga Bermot? Sejak Hector Bermot masuk penjara, keluarga Bermot sudah memperluas area bisnis mereka, tetapi mereka tidak berani menginjakkan kaki di industri kosmetik. Natasha berkata perlahan, oh ya, sekarang grup Dream Internasional berjalan dengan baik, aku ingin menyewa juru bicara. Menurutmu lebih baik siapa? Alexa. Sebuah nama langsung muncul di benak Jensen, dia yang membantu PT Senlena kita saat itu. Aku lihat kamu, sudah terpesona dengan kecantikannya. Natasha segera berkata dengan senyum jahat, setelah berbaikan dengan Elena, apa kamu sudah tidak tahan tidak? Bermain-main lagi dengan wanita cantik? Jangan memfitnahku, aku hanya ingin membalas kebaikannya. Jensen memutar bola matanya kesal. Benarkah? Alexa adalah artis besar dan idola nasional. Dia masih muda dan cantik. Sebagai seorang pria apa kamu tidak tertarik kepadanya? Kak Natasha, aku hanya menyukai wanita yang sangat feminim, seperti kamu. Jensen menunjukkan senyum jahat, lalu menggendong Natasha masuk ke kamar. Di sisi lain, di kantor kemiliteran, penatua Jack sedang meminum anggur Baimo sambil membuka dokumennya. Saat itu seorang pria tua yang mengenakan baju tradisional berjalan masuk. Pria tua itu kurus dan memakai sepatu datar, dia berjalan tanpa suara.
Dia berambut putih, tapi matanya penuh energi. Pengawal. Tanpa sadar penatua Jack mengerutkan keningnya, tetapi setelah melihat orang itu dengan jelas wajahnya pun menjadi sangat senang, kakak tertua. Saat ini para pengawal juga bergegas masuk, tetapi diusir oleh penatua Jack dengan lambaian tangannya. Penatua Jack dengan senang hati memeluk lengan pria tua itu dan berkata dengan penuh semangat, kamu sudah keluar. Pria tua yang acuh tak acuh tersenyum dan mengangguk. Aku belum lama keluar. Aku datang menemuimu hari ini hanya untuk menanyakan tentang Jensen. Bagaimana kabar? Dia? Anak ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Dia sekarang adalah Raja Prajurit nomor 1 dan dia sudah melakukan beberapa hal besar untuk Wasia. Penatua Jack berkata dengan lega, dengan permintaan kakak, aku tidak secara khusus membantunya. Dia berkembang sendiri. Raja Prajurit nomor 1? Ya, dalam kompetisi Raja Prajurit. Meskipun dia tidak melewati babak penjurian, menurut orang-orang yang hadir Jensen sangatlah hebat. Mendengar ini pria tua itu menyentuh janggutnya dan memuji, luar biasa. Sudah 2 tahun sejak dia kehilangan ingatannya, tak disangka dia sudah berkembang sampai ke titik ini. Kekuatannya sudah mencapai peringkat surgawi tinggi, dia benar-benar jenius. Kak, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Penatua Jack bertanya. Kamu sudah melatihnya sesuai dengan instruksiku. Selanjutnya, dia mungkin akan mendapat masalah besar, jadi bantu dia pada waktu yang tepat. Pria tua itu berkata dengan pelan, pada saat itu, aku juga akan maju. Keluarga Wilbert kita berutang budi pada ayahnya, sebelum dia meninggal. Pria tua itu juga sudah mengatakan kalau putra Kaisar Naga akan menjadi tuan muda keluarga Wilbert kita. Mendengar ini seluruh tubuh penatua Jack gemetar dan dia mengangguk dengan hormat. Sekarang, nama Dr. Jensen sudah tersebar ke luar negeri. Mungkin organisasi lain juga akan memperhatikan Jensen. Sebelumnya mereka ingin menyentuh Jensen. Aku terus menahan mereka dan setelah ini aku rasa aku tidak akan bisa menahannya lagi. Pria tua itu berkata dengan pelan, tapi keluarga Wilbert kita kuat. Mereka tidak akan bisa menyakiti Jensen. Baguslah kalau begitu. Penatua Jack menunjukkan raut wajah lega. Dia tahu posisi kakak tertuanya di keluarga Wilbert. Jika dia sudah berkata, hanya sedikit orang di ibu kota yang benar-benar bisa menyakiti Jensen. Keesokan paginya, di keluarga Miller. Pada saat ini, semua orang sedang duduk di aula sambil makan sarapan, tetapi setelah mendengar kata-kata Renata, semua orang memandang Renata dengan marah. Paman kedua Leimin meletakkan sumpitnya, menunjuk Renata dan memarahinya, Renata, kamu bilang orang-orang dari keluarga Wodi akan datang untuk melamar. Kamu sudah gila. Siapa yang memberimu hak untuk menyetujuinya? Paman kedua kakakmu sudah tidak ada, jadi kamu berani melakukan ini pada adik iparmu. Renata mendengus dingin, jangan lupa, aku adalah yang tertua di seluruh keluarga Miller sekarang. Jika aku setuju, semuanya juga harus setuju. Renata, kamu tidak berhak memutuskan pernikahan Elena, dia sendiri yang harus menyetujuinya. Laki juga ikut bicara. Pagi ini Renata memanfaatkan waktu sarapan untuk mengumpulkan semua orang untuk rapat dan mengatakan kalau dia telah menyetujui usulan keluarga Wodley. Berita ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Meskipun tidak ada perselisihan besar antara keluarga Wodley dan keluarga Miller, tetapi keluarga Miller selalu tidak menyukai keluarga Wodley. Selain itu, menantu di dalam hati mereka hanyalah Jensen. Renata, apa yang kamu lakukan juga tidak benar. Zachary dan Mai juga ikut berbicara dan menasihati. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik dengan Renata, tetapi Elena lebih berhak memutuskan kebahagiaannya sendiri. Kamu pikir aku mau? Renata berkata dengan marah, Jensen dan Elena juga sudah bercerai, cepat atau lambat Elena harus menikah dengan seseorang. Keluarga Wodi berkata kalau mereka akan memberikan 5 miliar yuan sebagai uang hadiah, ini juga akan membantu keluarga Miller kita. Demi uang, kamu menjual keluarga Miller. Kamu lupa bagaimana Jensen membantu kita. Kamu tidak tahu terima kasih. Bibi Renata, kali ini kami juga tidak bisa membantumu. Cepat tolak keluarga Wodley. Martha, Ricky dan yang lainnya juga ikut berbicara. Mata Renata memerah dan dia menggertakkan giginya kesal. Ada apa dengan keluarga Wodley? Apa mereka musuh kita? Aku memperlakukan mereka seperti ini karena aku ingin menghindari konflik. Tanpa keluarga Wodley, keluarga Miller kita tidak hanya akan bangkrut, tetapi juga dituntut.
Semua orang di keluarga Miller langsung merasa ada sesuatu tersembunyi dalam kata-kata itu. Leimin mengerutkan keningnya dan bertanya, Renata, apa maksudmu? Renata tahu kalau dia tidak bisa menyembunyikannya dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Keluarga Woodley mengancamku, mereka bilang jika Elena tidak menikah dengan keluarga mereka, dia tidak hanya akan menghancurkan perusahaan kita, tetapi juga akan memasukkan kita semua ke penjara. Paman keempat, mereka sudah menemukan bukti kalau produk industri makanan keluarga kita tidak memenuhi standar. Jika mereka melaporkannya, kita akan dituntut. Mereka juga tahu kalau kamu sudah melakukan penggelapan pajak. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa masuk penjara. Yang pertama kalian bisa masuk penjara dan yang lainnya. Semuanya akan baik-baik saja dan mendapatkan 5 miliar. Menurutmu bagaimana aku memilih? Semua orang diam, ada kemarahan yang membara di hati mereka. Keluarga Woodley memaksa mereka untuk menyetujuinya dengan menggunakan latar belakang keluarga mereka yang kuat. Mereka tidak mengerti ada begitu banyak wanita di seluruh Wasia, kenapa Aidan Woodley bersikeras dengan Elena. Aku tahu kalian tidak mengerti. Biar aku beritahu kalian, Aidan memiliki hati iblis. Dia harus mendapatkan Elena, jika dia tidak mendapatkannya dia akan menghancurkan keluarga Miller. Renata berteriak lagi, apa kamu pikir aku ingin mengorbankan Elena? Aku ini masih punya hati. Meskipun Elena bukan putriku, tapi belakangan ini perasaanku untuknya juga tumbuh. Kamu membohongi kami. Keluarga Woodley tidak akan membuang uang hadiah miliaran untuk Elena. Leimin tiba-tiba mengerutkan keningnya. Yang ibu katakan benar, Aidan adalah orang seperti itu. Saat ini Jessica masuk, dia pasti penuh ambisi lagi, jadi dia melakukan sesuatu yang gila. Jessica, baguslah kamu ada di sini, lalu apa yang harus keluarga Miller lakukan? Semua orang memandang Jessica. Dulu Jessica adalah orang yang paling berkemampuan di keluarga Miller, sekarang semuanya bergantung padanya. Jessica menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Miller saat ini bukan lagi keluarga Miller yang dulu. Tidak punya koneksi, tidak punya uang dan tidak punya kemampuan, dalam segala aspek kita tidak bisa melawan keluarga Woodley. Leimin tampak cemas, jadi kita harus mengirim Elena keluar dengan tangan kita sendiri? Bagaimana boleh begitu, Elena adalah adikku. Aku sudah salah sekali, aku tidak boleh melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Jessica mendengus dingin, tapi dia tidak punya pilihan. Seperti semua orang di keluarga Miller setelah melalui banyak masalah, dia sudah menganggap Elena sebagai adiknya sendiri. Bagaimana kalau kita mencari Jensen? Zachary tiba-tiba berkata. Jessica langsung berpikir keras dan terus menggelengkan kepalanya. Kekuatan Jensen sangat kuat dan dia memiliki banyak koneksi. Tapi yang harus diketahui kalau dia harus melawan keluarga elit seperti keluarga Woodley, dia masih kekurangan informasi keluarga ini. Karena ada banyak orang kuat di belakangnya. Tidak ada yang lebih mengerti orang-orang yang ada di belakang keluarga Woodley selain Jessica. Mereka didukung oleh sekte Bangau Putih dari 4 aliansi seni bela diri. Selain itu mereka memiliki orang yang berlatar belakang yang lebih besar lagi. Berulang kali Jensen sudah menggagalkan rencana keluarga Woodley, sudah sangat bagus kalau keluarga Woodley tidak membunuhnya. Kali ini, aku tidak akan menuruti perintah siapapun. Aku tidak akan menikah. Saat itu sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, terlihat Elena menyeret kopernya masuk. Elena. Semua orang senang, tetapi ketika mereka memikirkan jawaban Elena, perasaan mereka menjadi kacau. Jika Elena hanyalah seorang wanita biasa, mereka mungkin akan memintanya untuk menikah. Lagi pula, meskipun keluarga Woodley sombong, tapi jika menikah dengannya, Elena tidak akan menderita dan bisa membuatnya memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi mereka sudah berutang terlalu banyak pada Elena, jadi mereka tidak bisa mengatakannya. Elena, kamu harus menikahinya walaupun kamu tidak mau. Karena keluarga Miller tidak bisa tidak mengatakannya, Renata pun tidak tahan lagi dan berkata, apa kamu ingin keluarga Miller binasa? Dan juga, orang tuamu dan keluarga Lawrence, keluarga Woodley bisa menghancurkan mereka sampai mati dengan satu tangan. Apa kamu tahu berapa banyak orang yang akan mati jika kamu tidak mau menikahinya? Aku tidak akan menikahinya. Dengan keras kepala Elena menggelengkan kepalanya. Kamu, kenapa kamu begitu keras kepala? Apa Aidan tidak memperlakukanmu dengan baik? Dia sudah tergila-gila padamu, tapi kamu masih saja memikirkan Jensen?
Dia setiap hari bersama wanita cantik, dia sudah lama melupakanmu. Renata dengan sungguh-sungguh menasihatinya. Melihat Renata memaksa Elena berulang kali, keluarga Miller ingin memarahi Renata, tetapi mereka tidak bisa membuka mulut mereka. Bagaimanapun Renata juga terpaksa dan tidak berdaya, dia melakukan segalanya demi keluarga Miller. Aku rasa, menikah atau tidak itu tergantung pada Elena. Jessica tiba-tiba berteriak. Bagus, jika harus mati ya mati saja. Kali ini aku mendukung keputusan Elena. Meskipun semua anggota keluarga Miller biasanya kasar dan kejam, setelah keluarga Miller mengalami banyak masalah, kebanyakan dari mereka sudah menjadi orang yang tabah dan tidak memaksa Elena. Elena diam-diam luluh. Tidak sia-sia dia sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga Miller, orang-orang ini akhirnya memikirkannya. Tidak menikah? Tunggu saja kalian akan masuk penjara. Saat itu beberapa sosok berjalan masuk, tak disangka pemimpinnya adalah Brandon Woodley, pemimpin keluarga Woodley. Dia berdiri di aula dengan aura yang gagah. Semua orang adalah orang di keluarga Miller terkejut, orang ini adalah orang besar yang jabatannya setara dengan Daniel Miller dan kakek Miller. Brandon ini bertanggung jawab atas uang yang tak terhitung jumlahnya di Huasia. Sekali dia membuka mulutnya, akan ada banyak orang akan kehilangan pekerjaan mereka. Dia melakukan semua hal baik dan buruk. Jika dia melihat ada orang yang menghalanginya, dia hanya perlu melambaikan tangannya sedikit dan orang itu akan mati secara diam-diam, bahkan polisi tidak akan punya cara untuk menyelidikinya. Keluarga Miller dulunya adalah sebuah keluarga elit, makanya mereka tahu kalau Brandon memiliki kekuatan seperti ini. Aku mau lihat siapa yang berani mengatakan tidak mau menikah. Di belakang Brandon ada Aidan yang sekarang terlihat jauh lebih tua dan duduk di kursi roda. Wajahnya seram dan makin gila, seperti anjing gila yang dibuat menjadi gila. Tentu saja dia gila. Saat kompetisi Raja Prajurit, Jensen mematahkan tulang punggungnya dengan pukulannya. Dia sudah mencari pengobatan tradisional Huasia, tapi dia tidak dapat menyembuhkannya. Bahkan Master Azura dari Akademi Lembah Hantu juga sudah memeriksanya, tapi dia juga mengatakan kalau satu-satunya orang yang bisa menyembuhkannya hanyalah orang yang melakukan ini padanya. Artinya dia hanya bisa memohon pada Jensen jika ingin sembuh. Menyuruhnya memohon pada Jensen, ini jelas tidak mungkin. Jensen sangat kuat dan memiliki beberapa koneksi, tapi dia sudah memaksa keluarga Miller untuk menikahinya, apa mungkin Jensen mau mengobatinya? Memukulnya? Keluarga Woodley pasti bisa menuntut Jensen untuk dihukum mati dan membuat Jensen masuk penjara. Apalagi sekarang dia membuat ayahnya turun tangan, dia juga mungkin bisa membunuh Jensen. Elena, aku beritahu kamu, lupakan saja jika kamu tidak mau, tapi malam ini kamu harus menjadi wanita aku. Aidan menatap Elena seperti orang gila. Elena lah yang telah membuatnya menjadi seperti itu. Tapi makin seperti ini, makin dia menginginkan Elena. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan hatinya, dia harus mendapatkan tubuhnya. Kemudian dia akan membunuhnya dengan kejam dan membuat Jensen menyesal seumur hidupnya. Kamu pikir mengancamku ada gunanya? Elena bergeming. Setelah mengetahui kalau Aidan adalah pembunuh yang membunuh kakeknya, dia hanya memiliki kebencian yang mendalam kepada Aidan. Namun dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa membunuh Aidan. Kamu Elena, kan? Aku dari Departemen Inspeksi Kedisiplinan. Keluarga Miller kalian dicurigai melakukan penggelapan pajak dan kamu adalah anggota keluarga Miller, jadi aku curiga kamu juga terlibat. Kamu akan dihentikan dari pekerjaanmu untuk penyelidikan. Saat ini seorang pria keluar dari sisi Brandon, itu adalah adik Brandon, Bradley Woodley yang memiliki otoritas tinggi di kemiliteran. Keluarga Woodley sudah mengetahui identitas Elena, mereka sengaja membuat Bradley terkenal, lalu menghancurkan reputasi Elena. Ini tanda pengenalku, aku berhak memeriksa semua tentara di bawah Dewa Perang, termasuk calon Raja Prajurit. Bradley menambahkan. Seseorang segera berjalan dan mengambil tanda pengenal Elena, bahkan memborgol Elena. Keluarga Miller terdiam, semua menggertakkan giginya marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, keluarga Woodley melakukan semua hal yang baik maupun yang jahat, mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Penangkapan Elena jelas merupakan contoh. Dia mau memberitahu semua orang di keluarga Miller bahkan dengan identitas Elena seperti itu mereka bisa menangkapnya, apalagi mereka yang memiliki identitas kecil.
Itu hanya kecurigaan kalian. Kalian tidak ada bukti kalau Elena terkait dengan penggelapan pajak keluarga Miller, jadi kamu tidak punya hak untuk menangkapnya. Jessica tiba-tiba berteriak dan menatap Aidan dengan dingin. Aidan, apa kamu seorang pria? Karena tidak bisa dengan cara lembut, kamu tidak boleh bertindak kasar begini. Aku beritahu kamu, adikku tidak akan pernah menikahimu seumur hidupnya. Plak. Brandon menjadi marah, lalu meraih leher Jessica dengan satu tangan dan menamparnya. Kamu bisa mati kapan saja, masih berani kamu melawanku. Aku beritahu kau, putri keluarga Millermu harus menikah dengan keluarga Woodley, walau dia tidak mau. Menganggap keluarga Woodleyku menyukainya, seorang wanita yang sudah menikah tidak pantas menjadi menantu keluarga Woodleyku. Paling bantar, dia hanya bisa menjadi mainan putraku. Setiap kali dia berkata, Brandon menampar Jessica sekali. Rambut Jessica sampai rontok dan berserakan di seluruh lantai, bahkan ada darah di wajahnya. Brandon, kamu cari mati. Semua orang di keluarga Miller sangat marah, memukul Jessica di depan hadapan keluarganya sendiri, sangat tidak menghormati keluarga Miller. Memangnya kenapa kalau aku memukulinya? Apa keluarga Miller kalian masih bisa melawanku? Brandon mencibir dan terus memukul wajah Jessica. Leimin tidak tahan melihatnya, dia bergegas untuk menyelamatkan Jessica, tapi pengawal di sebelahnya menendang Leimin dan tidak membiarkannya mendekat. Brandon terus menampar Jessica. Dia tertawa dan berkata, sakit hati? Kakek Millermu sudah tidak ada, aku akan menggantikannya mengajarimu bagaimana bersikap. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Renata sedih dengan wajah penuh dengan air mata. Dia berlutut di hadapan Elena dan berteriak, Elena, Bibi Renata memohon padamu, aku mohon. Saat dia berbicara, dia terus-menerus bersujud di hadapan Elena. Elena sekali lagi jatuh ke dalam dilema. Di satu sisi adalah kebahagiaannya dan di sisi lain adalah keluarganya. Kali ini, apa dia akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri? Saat memikirkan ini, tatapan matanya tiba-tiba penuh dengan rasa keras kepala dan ingin berbicara. Tetapi pada saat ini terdengar sebuah suara. Elena adalah istriku, dia tidak akan menikah dengan siapapun. Suara itu menarik perhatian semua orang, ketika berbalik melihat ternyata itu adalah Jensen. Jensen. Elena adalah orang pertama yang menghampirinya dengan senang dan memeluk Jensen. Dalam hati dia merasa terharu, setelah bercerai ini pertama kalinya Jensen berbicara tentang hubungan mereka berdua di keluarga Miller. Ah! Leimin dan yang lainnya tampak terkejut. Bukankah Jensen dan Elena sudah bercerai? Kemudian mereka semua merasa senang, meski tidak tahu apa yang terjadi, Elena dan Jensen terlihat sudah berbaikan. Jensen, kamu. Aidan yang duduk di kursi roda, menunjuk Jensen dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia sudah beberapa kali diberi pelajaran oleh Jensen. Bagi dia, Jensen adalah iblis kejam. Jensen, bagaimana kamu, bagaimana kamu? Renata juga bereaksi, dia berbicara dengan ragu-ragu. Walaupun dia sangat terkejut, tapi dia merasa Jensen sudah berbaikan dengan Elena. Sekarang situasinya sangat buruk. Brandon, sekarang Elena adalah istriku. Apa kamu masih ingin memaksanya menikah dengan anakmu yang tidak berguna itu? Jensen menatap Brandon lagi, tatapannya sangat dingin. Brandon sombong dan mendominasi, dia bahkan tega memukuli putrinya sendiri. Dia benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Jensen. Brandon juga menatap Jensen dengan dingin, seakan ingin mencincang Jensen dengan tatapannya. Jensen sudah berulang kali merusak rencana baik keluarga Woodley, bahkan membunuh Jasper dan membuat Aidan lumpuh. Keluarga Woodley mereka dan Jensen sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Namun dia tidak berani membunuh Jensen, ini bukan karena kemampuan Jensen yang begitu kuat, tetapi orang di belakang keluarga Woodley mereka yang tidak mengizinkannya untuk menyakiti Jensen. Hebat sekali kamu. Brandon tidak berani menyentuh Jensen, tetapi api jahat yang ada di dalam hatinya sulit untuk dihilangkan. Dia menatap Jessica dan menamparnya lagi. Keluarga Miller MU sangat mengagumkan, kalian pikir kalian bisa lolos begitu saja setelah mendapatkan menantu? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati di sini. Mari kita lihat apakah menantu keluarga Miller kalian berani melawanku. Ayo. Makin lama tamparannya makin keras.
Adegan ini sama seperti di taman waktu itu, hanya saja yang dipukuli saat itu adalah Veronica dan kali ini adalah Jessica. Terakhir kali Jensen menggunakan Aidan untuk mengancamnya, apa kali ini dia masih berani melakukan itu? Sebelumnya Jessica hanya pernah dipukuli, tapi kali ini, Brandon sangat marah. Dengan satu tamparan gigi Jessica pun copot, itu sangat menyedihkan. Tak bisa dibayangkan wanita hebat yang pernah memimpin keluarga Miller itu berakhir seperti ini. Jangan pukul lagi. Renata yang ada di sampingnya terus-menerus berteriak. Dia tidak pernah membayangkan kalau keluarga Miller akan mengalami penurunan seperti ini. Putrinya diberi dipukuli oleh orang lain dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kakak tertua. Wajah Elena juga terlihat sedih, pikiran teguh yang baru saja dia miliki kembali goyah. Tiba-tiba dia mendengar suara tawa. Istriku, apa kamu ingin memukulnya? Elena tanpa sadar mengangguk. Tentu saja dia mau, bagaimana mungkin dia tidak mau? Jika bukan karena Departemen Inspeksi Kedisiplinan, dia pasti sudah bertindak. Plak! Baru saja dia selesai mengangguk, lalu terdengar sebuah tamparan tajam. Terlihat Jensen sudah muncul di hadapan Brandon dan tamparan keras dilayangkan ke wajah Brandon. Aula itu menjadi sunyi senyap. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Jensen, dengan pupil mata yang bergetar. Tak disangka Jensen berani memukul Brandon. Yang harus diketahui kalau Brandon bukanlah Aidan. Dia adalah kepala keluarga dari 8 keluarga elit. Jika dia bertindak, seluruh ibu kota akan menjadi kacau. Meskipun koneksi dan aset Jensen tidaklah sedikit, tetapi mana bisa dia dibandingkan dengan 8 keluarga elit? Kamu berani memukulku? Brandon membelai pipinya, matanya pun membeku. Dari tadi dia menahan untuk menyerang Jensen. Alhasil, sebelum dia sempat bertindak, Jensen sudah menyerangnya duluan. Jensen memang sudah gila. Plak! Tamparan lain datang dan suaranya sangat keras. Bekas tamparan lain yang terlihat jelas muncul di pipi Brandon. Sekarang kamu sudah lihat. Wajah Jensen tanpa ekspresi. Apa kamu tahu siapa aku? Niat membunuh di dalam tubuh Brandon menyebar. Seluruh orang di aula menyadari niat membunuh itu, pengawal keluarga Woodley diam-diam memegang pistol dan menunggu kepala keluarga itu memberi perintah. Aidan juga terbakar amarah, tetapi kemudian itu berubah menjadi cibiran. Apa Jensen berubah menjadi bodoh? Dia membuat ayahnya bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Plak! Apa aku perlu melihat identitasmu untuk memukulmu? Jensen masih terlihat tidak ada ekspresi dan telapak tangannya masih menamparnya. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Kamu tidak terima dipukul? Plak! Jangan terlalu sombong. Seolah memukuli seorang pengemis, nadanya lembut dan gerakannya tajam. Semua orang hanya bisa melihat telapak tangan Jensen terus-menerus menamparnya dan yang terutama suaranya sangat tenang, seolah-olah dia sedang melakukan hal yang sangat biasa. Istriku menyuruhku memukulmu, jadi aku memukulmu. Jensen kembali berkata. Kamu cari mati. Pengawal keluarga Woodley akhirnya menyerang Jensen tanpa menunggu kepala keluarganya berbicara. Jensen bahkan tidak menatap mereka, dia menggunakan 8 diagram Wandering Cloud Step. Teknik gerakan itu sangat misterius, itu sama sekali tidak bisa dilihat oleh para pengawal ini. Bruk bruk bruk. Dalam sekejap mata ada lebih dari belasan orang tertumpuk di gerbang, mereka semua adalah pengawal keluarga Woodley. Seperti hantu Jensen muncul kembali di hadapan Brandon dan menatapnya. Tak bisa dipungkiri Brandon memang orang yang hebat, setelah wajahnya dipukuli seperti itu selain marah, tidak ada ekspresi lain di wajahnya. Aku tidak boleh memukulmu. Ucap Jensen pelan. Kamu membuatku kesal. Brandon berkata dengan suara berat. Plak. Jensen kembali menampar wajahnya. Aku tidak boleh memukulmu. Plak. Aku bertanya apa aku boleh memukulmu. Plak. Jawab aku dengan jujur. Setiap tamparan dan setiap perkataannya seperti pedang yang menusuk dengan tajam ke hati Brandon, membuat wajahnya kesal. Terakhir kali dia memberi Veronica pelajaran di gerbang taman, lalu Jensen menangkap Aidan untuk mengancamnya. Kali ini dia memberi Jessica pelajaran, siapa yang tahu Jensen tidak peduli meraih Brandon dan langsung menyerangnya. Dalam waktu singkat, anak ini sudah naik level untuk bermain kekerasan dengannya. Jensen, kamu akan menyesalinya. Jangan berpikir kamu begitu hebat dalam bertarung, kamu tidak tahu berapa banyak master di keluarga Woodley-ku.
Jika seorang yang memiliki peringkat surgawi tinggi menyerangmu, dia bisa menginjakmu di bawah kakinya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, minta maaf. Ada niat membunuh yang kuat di suara Brandon. Jika dibuat satu analogi, itu seperti sedang memegang bom waktu. Gawat, gawat. Renata melihat kalau keadaan makin tidak terkendali, dia berteriak dengan linglung. Jensen memukulnya mudah sebelumnya, tapi setelah itu, jika keluarga Wardley mengeluarkan masternya, apa Jensen bisa melawannya? Sedangkan untuk koneksi belakang panggung yang melindungi Jensen, dia merasa ini konyol sekali. Jensen sudah menampar wajah kepala keluarga elit. Apa orang-orang itu berani menghentikannya? Bahkan jika mereka berani, dia sudah tidak bisa memberinya ampun. Kak, aku sudah menelepon ke rumah dan meminta kakek untuk mengirim seseorang. Adik Brandon menyerahkan ponselnya. Brandon menatap Jensen dengan ekspresi jahat, kali ini Jensen pasti akan menyesalinya. Dia menjawab telepon dan berkata, "Ayah, aku ingin meminta master keluarga datang." Dia tahu kalau kekuatan Jensen sangatlah kuat, tapi jika dia menyuruh master tingkat surgawi, mana mungkin Jensen bisa melawannya. Dan seorang master tingkat surgawi sebanding dengan kekuatan 5 pemimpin sekte, bahkan jika dia ingin mengundang seseorang keluar dari gunung, itu harus disetujui oleh kakek Wardley. Ada masalah apa? Kakek Wardley bertanya. Jensen baru saja menghina keluarga Wardley kita. Bahkan jika kali ini keluarga Carson dan keluarga Palmer ikut turun tangan, aku ingin Jensen mati. Brandon tidak menurunkan nadanya sama sekali, dia ingin memberitahu semua orang yang hadir kalau dia ingin Jensen mati. Ini juga sepenuhnya menunjukkan kekuatan keluarga Wardley mereka yang sangat mendominasi. Oke. Kakek Wardley mengangguk, tetapi nadanya tiba-tiba berubah, maksudmu Jensen? Lupakan saja. Apa? Mata Brandon terbelalak, ayah, dia sudah menghina keluarga Wardley kita, bagaimana mungkin kita menahannya? Bukannya menahannya, tapi ada berita yang mengatakan Jensen sudah menjadi raja prajurit nomor 1, kekuatannya tidak lebih lemah dari master tingkat surgawi. Kakek itu berkata dengan serius. Meskipun berita itu ditutupi oleh kemiliteran, tapi keluarga Wardley masih bisa mendapatkan berita tersebut. Adapun Aidan, jika sebelumnya dia terus berpartisipasi dalam kompetisi Raja Prajurit, dia tentu akan mengetahui kekuatan Jensen. Tetapi setelah dilumpuhkan oleh Jensen, dia tidak bisa mengikuti babak kedua dari kompetisi itu dan tidak mengetahui situasinya. Prak! Ponsel Brandon terjatuh ke tanah, dia menatap Jensen dengan gemetar. Peringkat surgawi tinggi. Di usia begitu muda? Kenapa berbeda dengan rumor yang ada? Apa kamu sudah memanggil seseorang? Saat ini Jensen juga berkata dengan santainya. Brandon hanya diam. Master tingkat surgawi tinggi tidak mudah untuk dipanggil dan tidak ada gunanya memanggil mereka. Jensen sama sekali tidak takut? Aku tanya apa kamu sudah memanggil seseorang? Jensen berteriak keras, tiba-tiba terdengar nada yang menakutkan itu membuat aula bergetar. Semua orang di keluarga Miller terkejut. Tak disangka Jensen membiarkan Brandon memanggil seseorang, apa Jensen menjadi bodoh? Tidak. Meskipun Brandon dipenuhi dengan kesedihan, dia masih berkata dengan kesal. Jadi, tidak ada orang lagi? Jensen menggelengkan kepalanya kecewa dan kembali menamparnya. Karena tidak ada orang lagi, omong kosong macam apa yang kamu katakan tentang menyesal atau tidak menyesal, meminta maaf atau tidak meminta maaf. Plak. Aku tanya sekali lagi, apa aku boleh memukulmu? Plak. Jangan bicara omong kosong denganku kalau aku tidak boleh memprovokasimu atau akan menyesal. Katakan saja apa aku boleh memukulmu. Jensen seperti sedang memukuli seorang bawahan. Seluruh aula itu makin sepi dari sebelumnya. Jika sebelumnya Brandon tidak merespons, itu bisa dimengerti. Tapi sekarang Jensen menunggu Brandon memanggil seseorang, dia bahkan memberinya kesempatan untuk memanggil seseorang. Aku bisa melawanmu. Pada saat ini Brandon akhirnya berkompromi. Setelah mengatakan ini, hatinya tidak berhenti bergetar. Jensen, kamu diduga menyalahgunakan hak pribadi dengan menyerang orang biasa. Atas nama Departemen Inspeksi Kedisiplinan, aku ingin menyelidikimu. Kamu bisa menunggu untuk diberhentikan dan diselidiki. Saat ini adik Brandon, Bradley berteriak. Metode inilah yang sebelumnya membuat Elena takut. Tapi bagi Jensen, itu tentu tidak berguna.
Dia bahkan tidak ingin menjadi raja prajurit, jadi dia tidak peduli dengan pemberhentian dan penyelidikan. Dengan cepat dia berjalan ke arah pria itu dan menamparnya. Apa kamu buta? Dia ini orang biasa? Dia ini adalah kepala keluarga Woodley. Dan juga dia diduga masuk ke rumah orang lain dan menyerang orang biasa. Kenapa kamu tidak menyelidiki kejahatan orang ini? Bradley membelai pipinya dan menjadi sangat marah, dia bukan urusanku, jika ada masalah cari saja polisi. Tapi kamu adalah urusanku, bahkan sekarang kamu memukul atasanmu, aku akan menuntutmu. Jensen tiba-tiba meraih kerahnya dan mencibir, silakan tuntut aku. Kebetulan aku ingin menuntutmu karena telah masuk ke rumah orang lain dan menyalahgunakan hak pribadimu. Pergi kamu. Lalu dia menendang Bradley keluar seperti bola. Ah! Bradley segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi, Ketua Carson, Jensen adalah orangmu, kan? Dia memukulku, aku ingin menyelidikinya. Hah, apa yang terjadi? Alexander tentu saja sedikit bingung. Sebagai salah satu orangmu, dia tidak mematuhi hukum dan menyalahgunakan hak pribadinya. Sekarang dia bahkan memukulku, aku ingin dia diselidiki. Oh, ternyata begitu. Kebetulan dia sedang melakukan tugas dan itu tugas mendesak. Kalau dia membuatmu tersinggung, tolong maafkan aku. Begini saja, aku akan mengganti biaya pengobatannya. Aku tidak menginginkan biaya pengobatanmu, kamu ini melindungi orang jahat. Bradley, jangan melangkahi otoritasmu. Kamu belum memenuhi syarat untuk mengaturku, lagi pula bawahanku sedang melakukan tugas yang mendesak. Jika dia menyinggungmu, aku pasti akan menyelidikinya setelah dia kembali. Sudahlah, selamat tinggal. Bradley tercengang. Tunggu setelah Jensen kembali baru diperiksa. Siapa yang tahu kapan dia akan kembali? Terlihat jelas kalau dia tidak menanggapinya dengan serius. Siapa yang tidak mengerti kemampuan pejabat tinggi seperti ini? Ayo pergi. Melihat ini Brandon berteriak pelan dan melangkah keluar dari aula itu. Ayah, tunggu aku. Aidan mendorong kursi roda untuk mengejarnya dan hampir terjatuh dari kursi rodanya. Keluarga Miller terdiam. Ketika keluarga Woodley datang tadi, mereka memperlihatkan kekuatan mereka seperti pemilik seluruh ibu kota. Akhirnya menantu keluarga Miller mereka kembali dan menampar kepala keluarga Woodley yang dihormati itu beberapa kali dan juga membuatnya melarikan diri dengan malu. Perubahan ini tidak pernah terbayangkan. Jensen, kamu sudah berbaikan dengan Elena. Saat ini Mai berteriak dengan gembira. Jensen melirik Elena dan langsung mengangguk sambil tersenyum. Bagus, bagus, bagus. Mai dan Zachary saling melirik, mata mereka berair. Selama beberapa waktu ini, Elena tidak mau makan dan minum, melihatnya membuat mereka menjadi cemas. Melihat keduanya sudah berdamai sekarang, mereka akhirnya merasa lega. Sebenarnya mereka merasa Elena salah karena terus membantu keluarga Miller dan menghiraukan perasaan Jensen, tetapi di sisi lain mereka adalah keluarganya. Elena tidak bisa menganggapnya sebagai musuhnya, jadi Elena merasa bersalah. Bagus. Leimin dan yang lainnya juga merasa sangat senang. Sekarang mereka sudah lama mengakui identitas Jensen sebagai menantu mereka ingin sekali pasangan itu cepat bersatu kembali. Haha, kali ini aku bisa memanggilmu kakak ipar secara langsung. Ricky lebih bersemangat daripada lainnya, dia tersenyum dan berkata, dengan kekuatan kakak ipar, kita lihat saja ke depannya siapa yang akan berani menggangguku. Pergi kamu, aku bukan pembela saudara. Jensen ingin menghajar Ricky, tapi dia terlalu malas untuk melakukannya. Pada awalnya jika dia tidak memaksa Elena membelanya, hubungan dia dan Elena tidak akan rusak. Aku tahu aku salah. Ricky berkata dengan sedih, apalagi kakak ipar juga sangat kejam. Bukan tidak membantu adik iparnya, bahkan tunanganku juga kamu lenyapkan. Begitu ini dikatakan semua orang tertawa. Sangat aneh jika Jensen membantunya sampai ke tahap ini. Semuanya jangan terlalu senang. Jensen sudah memukul kepala keluarga Woodley. Hari ini dia tidak membawa banyak orang, jika tidak bagaimana mungkin Jensen bisa pergi dalam keadaan hidup-hidup. Saat ini terdengar suara tajam yang mengganggu kegembiraan semua orang, terlihat Renata dengan tangan di pinggang, menatap Jensen kesal. Renata, lagi-lagi kamu seperti ini. Semua orang di keluarga Miller segera menatap Renata dengan marah. Setiap kali Jensen membantu keluarga Miller, hanya Renata yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa orang ini bisa berpikiran sempit? Aku tahu dia sangat hebat,
tetapi keluarga Woodley bahkan lebih hebat lagi, dia adalah keluarga elit. Renata menatap Jensen dengan tatapan tajam, dia merasa Jensen akan menyabotase mereka dan memaksa mereka untuk memutuskan hubungannya dengan keluarga Woodley. Bisnis keluarga Woodley besar dan asetnya 10 kali lebih banyak dari Jensen, mereka juga memiliki koneksi yang luas. Jensen tidak bisa melawannya dalam hal apapun. Selain itu, sulit untuk melawan mereka sekaligus sendirian. Keluarga mereka memiliki master yang tak terhitung jumlahnya, apa Jensen bisa melawan mereka sendirian? Renata sebenarnya sangat tenang dalam menjelaskannya. Setelah dikatakan seperti ini, semua orang di keluarga Miller menjadi tegang. Sebenarnya kata-kata Renata tidak salah. Sebelumnya Brandon menahan amarahnya, terutama karena tidak ada master yang datang. Jika tidak, Brandon pasti tidak akan melepaskannya. Menghadapi keluarga elit yang besar itu, masalah ini pasti tidak akan selesai dengan mudahnya. Apalagi Jensen sendirian, jadi jika dia tidak bisa melawannya Jensen bisa melarikan diri, tetapi bagaimana dengan keluarga Miller? Mereka mendapatkan bukti penggelapan pajak kita, mereka bahkan mengatakan kalau produk kita melanggar standar Departemen Kesehatan. Jika mereka menuntut kita, jika kita tidak mampu membayarnya kita akan masuk penjara. Jensen, kamu sendiri yang membuat kekacauan, kamu sendiri yang menanggungnya. Melihat semua orang terdiam, Renata menunjukkan kesombongannya dan menatap Jensen dengan dingin. Kesabaran Jensen kepada Renata sudah lama habis dan dengan wajah kesal dia berkata, Renata, apa kamu bodoh? Kamu takut pada keluarga Woodley, kamu tidak takut padaku? Aku. Renata mundur selangkah, tetapi dia masih terlihat teguh, aku takut padamu, tapi aku lebih takut pada keluarga Woodley. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Woodley. Dari awal aku merasa akan lebih baik kalau Elena menikah dengan keluarga Woodley daripada menikah dengan kamu. Kamu Jensen hanya bisa membuat masalah. Bu, hentikan. Aku jadi merasa malu karenamu. Jessica yang ada di tanah tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Dia tidak menyangka Jensen akan terus-menerus membantu keluarga Miller, tetapi ibunya tetap memandang rendah dirinya. Memang benar, ketika kamu membenci seseorang tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, beberapa orang tidak akan menghargainya. Apa kalian semua tergila-gila padanya? Sekarang dia membuat masalah bagi keluarga Miller. Renata menangis, Jensen, kamu bisa menikahi Elena jika kamu mau. Tapi selesaikan masalah keluarga Miller kita. Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, kamu bisa pergi. Aku tahu berapa banyak uang yang kamu miliki, tapi uang kecil itu tidak berarti bagi keluarga Woodley. 1 miliar. Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Apa 1 miliar? Renata mengerutkan keningnya. Saat ini paman keempat, Rowan tiba-tiba berseru. Di ponselnya dia mendapatkan SMS dari bank, kalau dia mendapatkan kiriman uang sebanyak 1 miliar. Dia tiba-tiba menatap Jensen, Jensen, kenapa kamu memberiku 1 miliar? Ini untuk keluarga Miller, ini juga hadiah dariku Jensen, untuk menikahi Elena lagi, ucap Jensen pelan. Dia tidak peduli dengan uang, tidak peduli berapa banyak uang yang dia gunakan untuk berbaikan dengan Elena kali ini. Elena menggelengkan kepalanya melihat Jensen, dia merasa Jensen sudah berkorban banyak untuk keluarga Miller, dia tidak perlu memberikan uang lagi. Jensen tersenyum melihatnya. Dengan Elena yang tidak takut terinfeksi virus dan bergegas masuk ke ruang rahasia untuk mencarinya. Cinta ini tak ternilai harganya. 1 miliar. Wajah Renata sedikit berubah saat dia bergumam, kamu benar-benar murah hati. Dengan uang itu, masalah produk perusahaan mungkin bisa diselesaikan, hanya saja. Belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, Jensen sudah mengiriminya SMS. Ponsel Rowan kembali berdering, ada masuk 2 miliar lagi. Jika ditambah menjadi 3 miliar. Suara Renata makin bergetar. Mulai sekarang, masalah Elena tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ikut campur lagi, maka aku akan mengusirmu dari ibu kota. Jensen menatap Renata tatapan dingin dan berkata. Wajah Renata tidak berhenti berubah. Dia menggunakan uang 3 miliar sebagai hadiah. Dia menggertakkan giginya kesal dan berkata, aku bisa tidak ikut campur, tapi pihak keluarga Woodley. Ting-tung. Ponsel Rowan berdering lagi. 2 miliar lagi. Hadiah uang sebesar 5 miliar.
Bahkan jika perusahaan keluarga Miller melanggar peraturan dan menggelapkan pajak, uang ini cukup untuk menyelesaikan permasalahan itu. Paling buruk, jika bahkan perusahaan bangkrut. Apa masalahnya? Renata akhirnya diam kali ini. Wajahnya dipukul dengan uang sampai dia tidak berani berbicara lagi. Jensen memang sangat kaya. Jensen. Elena menatap Jensen dengan perasaan haru. Ricky pernah meminta hadiah uang pada Jensen, tapi Jensen tidak memberikan 1 peser pun, tetapi sekarang dia dengan bermurah hati memberikan 5 miliar tanpa ragu. Ini menunjukkan kalau Jensen bukan orang yang sulit diajak bicara. Alasan utamanya adalah dia belum pernah berbicara dengan Jensen. Jessica, ikut aku. Jensen membantu Jessica berdiri lagi dan berkata, penyakitmu seharusnya baik-baik saja. Jensen, apa kamu serius? Harapan muncul di wajah Jessica, dia tahu kalau umurnya tidak lama, jadi dia sudah putus harapan, tetapi Jensen memberikannya harapan. Aku sudah memiliki antibodi, kamu bisa kembali menjadi orang biasa. Jensen mengangguk sambil tersenyum. Seluruh tubuh Jessica gemetar, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Jessica memiliki sifat yang kasar, dia tidak orang berkata manis dan mengucapkan kata-kata yang menyentuh. Tetapi dia sangat mengingat kebaikan Jensen kepada dirinya ini di dalam hatinya. Jensen membawanya ke dalam kamar, lalu menggunakan darahnya sendiri untuk diminum oleh Jessica. Hisap saja. Ada antibodi di dalam darahku, ini lebih efektif daripada antibodi yang ada di pasaran. Jensen meletakkan pergelangan tangannya di depan mulut Jessica. Jessica tertegun sejenak, wajahnya tiba-tiba memerah sedikit. Menghisap darah Jensen? Tetapi dia sudah bertekad, dia menggigit pergelangan tangan Jensen dan menghisap darahnya. Pada saat yang sama dia menatap pria itu dengan saksama, seolah-olah dia ingin mengingat wajah pria itu di dalam hatinya. Dulu dia sangat membenci Jensen. Lalu Jensen mengalahkannya tetapi tidak membunuhnya. Jensen bahkan membantu keluarga Miller menemukan pembunuh dan menyelamatkan nyawanya. Sekarang Jensen bahkan membiarkannya menghisap darahnya. Jika dia tidak tahu kalau semua yang dilakukan Jensen adalah demi Elena, dia mungkin akan berpikir kalau Jensen menyukai dirinya. Sesaat kemudian, Jessica mengangkat matanya dan sedikit menatap Jensen, bagaimana caramu berbaikan dengan Elena? Setelah menghisap darahnya, tubuhnya menjadi lebih baik. Meskipun rambutnya masih berwarna putih keperakan, tetapi itu membuatnya memiliki pesona yang unik. Demi aku Elena tidak takut terinfeksi virus. Aku berutang budi padanya. Ditatap Jessica seperti ini, tiba-tiba Jensen merasa sedikit bersalah. Jessica terdiam menatap Jensen dan tiba-tiba tersenyum, sekarang darahmu juga mengalir di tubuhku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Meskipun Jessica sedikit malu setelah dipukuli oleh Brandon barusan tetapi setelah virusnya hilang, wajahnya menjadi berseri-seri. Ditambah dengan temperamennya yang kuat, tegas dan kejam, tidak diragukan lagi dia terlihat sangat menarik bagi sebagian pria. Kamu adalah kakakku, jadi tidak apa-apa. Jensen merasa setelah Jessica menghisap darahnya, sepertinya telah berubah, dia menjadi lebih jahat. Jensen pergi setelah berkata, dia tidak berani menatap mata Jessica. Jessica menatap sosok Jensen yang merasa tidak nyaman, senyum di bibirnya menjadi makin lebar. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, virusnya sama sekali belum hilang. Dia sudah disuntik dengan ramuan gen, bahkan telah melewati periode antara hidup dan mati. Dia sangat mengenal tubuhnya. Virus itu hanya tertahan dan sepenuhnya menyatu dengan tubuhku. Tapi yang aneh adalah sebelumnya kekuatan untuk menekan otot dan tulang sudah menghilang. Kebalikannya ada kekuatan aneh yang bertambah kuat. Sebenarnya apa ini? Dia sangat penasaran. Selain karena perubahan pada tubuhnya, dia makin penasaran dengan Jensen. Setelah menghisap darah dia menjadi lebih kuat. Jika seperti ini, sepertinya akan ada banyak wanita yang ingin menghisap darah Jensen. Apa orang itu baik kepada semua wanita? Jensen, kenapa wajahmu sangat merah? Setelah Jensen keluar dari ruangan, Elena datang menghampirinya. Benarkah? Jensen menyentuh pipinya dan menggelengkan kepalanya. Mungkin karena aku sudah terlalu banyak kehilangan darah. Kalau begitu apa yang harus kamu lakukan? Jangan khawatir, aku akan makan pil 9 revolusi. Di tubuhku masih ada banyak kekuatan obat, aku akan segera pulih. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jensen, Elena akhirnya merasa lega dan kembali bertanya, bagaimana dengan kakakku?
Dia sangat aneh. Virus itu sepertinya sudah hilang, tetapi gejala yang sebelumnya masih ada. Jensen mengingat diagnosis sebelumnya dan menjelaskan, aku rasa itu karena dia sudah disuntik dengan ramuan gen dan kamu H12. Keduanya memiliki konsep yang berbeda. Elena mengangguk. H12 adalah varian terbaru. Ramuan gen yang disuntikkan ke Kak Jessica adalah ramuan gen varian lama dan lebih berbahaya. Tapi, kenapa darah kamu bisa memiliki antibodi? Jensen tidak punya pilihan lain selain bercerita tentang mayat darah. Lagi pula, kejadian ini adalah sumber dari penyebaran virus. Setelah mendengar ucapan ini, wajah Elena pun terlihat masam saat mengetahui bahwa Jensen dan Gracia menjelajahi makam dasar laut. Ketika Elena bertengkar dengan Jensen, gadis lain yang menemani Jensen ke tempat berbahaya seperti itu malah bukan dirinya sendiri. Tentu saja, Elena tidak menyalahkan Jensen. Elena menyalahkan dirinya sendiri. Omong-omong, aku sudah meminta seseorang untuk mencari tahu alamat ibu kandungmu. Ayo kita pergi lihat ke sana saat kita punya waktu. Jensen lanjut berkata. Elena pun segera mengangguk dengan hati gembira. Setelah menyepakati waktunya, Elena meminta Jensen tetap tinggal untuk makan bersama dengannya. Ini juga merupakan pertama kalinya Jensen makan di kediaman keluarga Miller sejak mereka berdua bercerai. Selama makan, semua anggota keluarga Miller hadir. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Jensen bukan lagi seorang pecundang. Dia sudah dianggap sebagai kepala keluarga Miller. Kakak ipar, cobalah iga babi cuka ini. Naomi dan Diana berebut memberikan makanan kepada Jensen. Sementara itu, Ricky sedang menuangkan arak untuk Jensen. Setelah selesai, Jensen pun saling bersulang dan minum bersama dengan Leimin. Meskipun Jensen sering berseteru dengan keluarga Miller, Jensen tetap harus mengambil hati mereka karena bagaimanapun juga mereka adalah kerabat Elena. Aduh, begitulah penderitaan seorang menantu pecundang. Meskipun kesalahan mereka begitu besar, mereka hanya akan bersikap baik kepada diriku sebentar saja. Memang tidaklah mudah menjadi seorang laki-laki. Jensen menghela napas sambil makan. Demi sebuah keluarga, seorang laki-laki terkadang harus bersabar terhadap penghinaan. Meskipun Renata sedang makan dan telah bersabar sekian lama, Renata pun akhirnya buka suara, Jensen, lihat keluarga Woodley. Diam kamu. Semua orang langsung berhenti bersantap sambil memandang Renata yang sedang menegur. Jensen langsung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di tempat lain, para tetua dan pemangku kebijakan keluarga Woodley duduk berunding di ruang utama kediaman keluarga Woodley. Ayah, Jensen makin lama makin kurang ajar. Jika kita tidak membunuhnya, dia akan menginjak-injak harga diri keluarga besar kita. Brandon berkata demikian sambil menatap seorang tetua keluarga Woodley. Pria tua itu kurus, tidak tinggi, pipinya tirus, dan matanya yang panjang dan sipit membuat dirinya terlihat seperti seorang yang berhati kejam. Dia adalah kakek Woodley, pemimpin utama keluarga Woodley. Aku masih belum tahu maksud dari pihak atasan. Tapi menurut perkiraanku, pihak atasan sepertinya sudah tidak tahan lagi untuk segera menegur Jensen. Pria tua itu berkata dengan datar, masalah yang ditimbulkan Jensen makin lama makin besar. Kita tidak bisa bersabar lagi terhadap dirinya. Tetapi, sebelum pihak atasan mengambil keputusan, tidak ada seorang pun yang boleh bertindak apapun terhadap Jensen. Dia punya kemampuan peringkat surgawi tinggi. Bagaimana kita bisa bertindak terhadap dirinya? Brandon menggelengkan kepalanya dengan perasaan kesal. Peringkat surgawi tinggi merupakan tingkatan kemampuan yang setara dengan kemampuan pemimpin 5 sekte menengah dan berada di luar kendali dunia sekuler. Tanpa bantuan organisasi, keluarga Woodley tidak akan bisa bertindak apapun terhadap Jensen. Buat dia kalang kabut terlebih dulu. Cepat atau lambat, dia juga akan mati. Ingat, jangan pernah melawan Jensen secara langsung. Wajah pria tua itu terlihat masam. Dia pun berkata, oh ya, suruh keluarga bermot bersiap-siap. Dua keluarga kita akan saling bekerja sama untuk merebut harta Jensen. Setelah Jensen ditekan, pihak atasan juga sepertinya akan bertindak terhadap dirinya. Saat itu, kita pun dapat merebut perusahaan Jensen dengan mudah. Dan masih ada lagi grup aliansi bintang. Mereka pasti akan membantu kita. Brandon pun langsung mengangguk. Pihak atasan sudah merencanakan untuk bertindak terhadap Jensen,
sehingga mereka akan membuat Jensen kalang kabut untuk sementara waktu sambil bersiap-siap merebut kepemilikan perusahaan Jensen. Ini adalah peluang yang menggiurkan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jensen langsung pergi ke Aula Singlin untuk membantu. Aula Singlin masih ramai dengan pengunjung seperti biasanya. Sekarang, reputasi Aula Singlin di ibu kota telah melampaui reputasi 4 sekte klinik tradisional terbesar dan berhasil menjadi pemimpin di dunia pengobatan tradisional. Aula Singlin kini menjadi salah satu dari 5 sekte penguasa klinik tradisional terbesar. Ernest Alfie dan Dr. Timothy juga ikut membantu di sana sambil belajar. Jensen, ketika Tuan Desta Bermot diberhentikan dari jabatan Ketua Asosiasi Medis Nasional karena masalah yang terjadi di sanatorium dan manajemen yang buruk, pihak atasan memintaku untuk merekomendasikan orang baru. Aku rasa kamu adalah orang yang cocok untuk jabatan itu. Apakah kamu berminat? Ernest Alfie bertanya kepada Jensen. Ketua Asosiasi Medis Nasional? Jensen sedikit mengerutkan keningnya sebelum menyetujui permintaan tersebut. Sekarang, hubungan Jensen dan Elena telah pulih. Mereka berdua pun tidak lagi memiliki keinginan yang muluk-muluk selain melestarikan pengobatan tradisional. Jabatan Ketua Asosiasi Medis Nasional adalah jabatan yang strategis. Baiklah, dalam beberapa hari ke depan, aku akan membawamu bertemu dengan orang-orang dari berbagai departemen. Master Ernest dan yang lainnya merasa sangat senang. Dengan menjabatnya Jensen sebagai ketua asosiasi, pengobatan tradisional di Huaxia pun akan mengalami kemajuan. Natasha yang baru saja selesai makan langsung datang ke Aula Singlin dengan mengendarai mobil. Natasha, kamu datang juga? Sudah makan belum? Kakek Herman dan yang lainnya tersenyum sambil menyapa Natasha yang sudah mereka anggap seperti putri mereka sendiri. Aku sudah makan. Natasha pun tersenyum manis. Natasha juga merasa sangat senang bisa menikah dengan Jensen karena keluarga Jensen bersikap baik terhadap Natasha dan tidak terjadi hubungan yang rumit antara menantu dan mertua. Kak Natasha. Jensen juga datang menghampiri Natasha. Ambil ini. Natasha memberikan tiket konser kepada Jensen. Ini apa? Jensen terlihat bingung. Tiket konser? Itu adalah tiket konser kelas 1 seharga 52.000 yuan. Bukankah kamu ingin meminta Alexa untuk menjadi brand ambasador kita? Konser Alexa akan dimulai jam 8 nanti. Kamu pergi tonton konser Alexa sekaligus bicarakan masalah iklan itu dengan Alexa. Natasha berkata sambil tersenyum. Jensen langsung terdiam. Bukankah ini bisa dilakukan dengan panggilan telepon saja? Untuk apa pergi menonton konsernya? Orang lain yang memberiku tiket ini. Lagi pula, Alexa pernah membantu PT Senlena dengan menjadi bintang iklan tanpa menerima bayaran. Kita harus membalas kebaikan Alexa. Natasha lanjut berkata. Kak Natasha, kenapa kamu memaksaku pergi menonton konsernya? Apakah kamu tidak khawatir akan terjadi sesuatu antara aku dengan Alexa? Jensen berkata sambil tertawa. Natasha mengangkat bahunya lalu berkata, dilihat dari sifatmu, aku pun tidak akan bisa mencegahmu pergi dengan wanita lain. Aku tidak bisa memaksamu hidup bersama dengan orang yang tidak kamu cintai. Tidak ada masalah dengan semua ini. Kamu tidak perlu meragukan kesetiaanku. Terkadang aku bertanya-tanya, bukankah kamu adalah istriku, kenapa kamu malah tidak cemburu? Jensen pun menghela napas, merapikan diri lalu pergi. Sebelum tiba di konser, Jensen melihat bahwa jalanan sudah ramai dipenuhi muda-mudi yang membawa tongkat cahaya sedang berjalan menuju lokasi konser. Ini adalah tur konser nasional Alexa. Aku telah melewatkan konser sebelumnya di Magic City. Konser kali ini diadakan di ibu kota. Aku bahkan sudah memesan tiket 6 bulan yang lalu. Untung saja, aku berhasil mendapatkan tiket konser kali ini. Aku suka lagu-lagunya. Para penonton konser yang heboh sibuk membahas konser di jalanan. Jensen menggelengkan kepalanya seakan tak percaya dengan kegilaan para penggemar ini. Namun, Jensen teringat kembali masa-masa sekolah saat dirinya gemar mendengar musik pop. Jensen ternyata juga suka dengan musik pop. Setelah tumbuh dewasa dan terjun di masyarakat, Jensen pun jarang mengikuti berita tentang artis idolanya lagi. Jensen bahkan tidak tahu lagu apa saja yang dinyanyikan oleh Alexa. Jane, lihat pria di belakang itu. Dia terus mengikutimu. Saat Jensen berjalan, terlihat 2 wanita cantik di depannya.
Mereka berdua tampaknya adalah pekerja kantoran kelas atas, terutama salah seorang dari mereka yang mengenakan mantel wol putih dan rok pendek. Tubuh wanita itu sangat langsing. Dia benar-benar terlihat anggun. Aku paling kesal dengan para pria pecundang ini. Wanita dengan rok pendek itu menoleh ke belakang dengan rasa jijik. Wanita itu adalah primadona di dalam kantor, dan tentu saja dia juga menjadi primadona saat berada di luar kantor. Pecundang malang ini selalu mengikutimu sepanjang jalan. Dia pasti ingin mengejarmu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tidak perlu hiraukan dia. Wanita berambut pendek di sampingnya juga terlihat menghina pria di belakang mereka berdua. Wanita itu sudah pasti terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dia baru akan merasa aneh jika tidak ada seorang pun pria yang melirik ke arahnya. Jensen tentu saja mendengar percakapan mereka dan merasa sangat kesal. Ini adalah pertama kalinya Jensen datang ke sebuah konser dan kurang paham dengan alur acara konser. Jensen pun terpaksa mengikuti penonton lain masuk hingga akhirnya dianggap sebagai penguntit oleh wanita itu. Kamu tentu berpakaian cantik seperti ini demi dilihat oleh para pria. Kalau para pria tidak melihatmu, kamu pasti akan merasa kesal. Kalau ada pria yang melihatmu, kamu malah merasa mereka tidak pantas mengejar dirimu. Kamu ini memang wanita yang sombong. Jensen bergumam. Meskipun Jensen berucap dengan sangat pelan, ucapan Jensen terdengar oleh kedua wanita itu. Mereka berdua pun sangat marah. Apa maksud kamu? Apa kalau kamu menatap wajah Jane, Jane akan langsung menerima cintamu? Wanita berambut pendek itu berhenti melangkah sambil berkata demikian. Astaga, aku datang kemari untuk melihat konser, bukan untuk melihat kalian berdua. Jensen akhirnya tak tahan lagi untuk menyindir kedua wanita sombong itu. Cuy! Wanita berambut pendek tidak percaya dengan ucapan Jensen, kamu hanya berpura-pura bersikap tenang. Kamu sebenarnya datang untuk melihat wanita cantik. Bukankah kamu datang demi melihat Alexa? Omong kosong, tentu saja aku datang ke konser demi melihat Alexa. Jensen berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya, orang seperti kamu hanya sanggup membeli tiket paling murah. Kamu tak akan mungkin bisa melihat Alexa dari dekat. Kamu hanya bisa mendengar musiknya. Wanita bernama Jane itu juga berkata dengan rasa jijik, ini adalah penghinaan bagi Alexa jika ada orang sepertimu datang ke konsernya. Kamu tidak pantas menjadi penggemarnya. Mungkin saja, Alexa akan menyambutku di konsernya nanti. Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka berdua dan langsung pergi setelah berkata demikian. Kamu. Kedua wanita cantik itu sangat kesal melihat Jensen yang mereka anggap terlalu sombong. Aku lihat, dia sedang memakai siasat dengan berpura-pura seperti ini. Aku sudah sering melihat siasat seperti ini. Dia merasa bahwa karakter seperti ini dapat menarik perhatianmu, kata wanita berambut pendek itu. Orang seperti dia? Jane menggelengkan kepalanya seakan menganggap remeh Jensen. Bagi Jane, pria yang memenuhi syarat untuk menjadi pacarnya adalah tuan muda yang mengendarai mobil balap dan memiliki beberapa perusahaan, bukan pria pecundang seperti Jensen. Jane sama sekali tidak tertarik dengan Jensen yang berpenampilan seperti seorang pria pecundang, tak peduli apapun yang dilakukan oleh Jensen untuk menarik perhatian dirinya. Setelah memasuki arena konser, Jensen melihat bahwa arena konser ini sangatlah luas. Sinar lampu memancar ke segala arah, dan suara musik sangatlah keras. Suasana di dalam arena konser sangat menakjubkan. Walaupun Jensen tidak menyukai konser ini, Jensen langsung terbius dengan atmosfer di konser ini. Jensen menghentikan seorang petugas lalu menanyakan posisi tempat duduk. Petugas itu melihat bahwa tempat duduk Jensen berada di kursi kelas 1 dan dengan cepat membawa Jensen mengelilingi kerumunan menuju kursi baris terdepan. Posisi ini adalah posisi terbaik untuk menyaksikan dan mendengarkan musik selama berlangsungnya konser. Di kursi ini, disajikan berbagai jenis minuman dan pelayanan terbaik. Dung, dung, dung. Pada saat bersamaan, gegap gempita suara musik mulai terdengar, seluruh arena konser menjadi gelap. Alexa! Alexa! Sorak-sorai para penggemar menambah keriuhan di arena konser. Di bawah cahaya redup, seorang wanita cantik jelita yang mengenakan rok panjang dan memakai sayap di punggungnya, terbang melayang dari atas dan mendarat, persis seperti sesosok malaikat yang turun ke bumi. Dia adalah Alexa.
Dia melayang turun dari atas panggung diikuti dengan alunan suaranya yang sangat indah, diiringi musik yang menyenangkan jiwa, membuat suasana konser mencapai puncaknya. Ah! Jensen ingin menikmati nyanyian lagu, tetapi teriakan orang di sampingnya hampir meledakkan gendang telinganya. Orang gila! Sulit bagi Jensen untuk memahami perilaku para penggemar ini. Jensen merasa heran dengan para penggemar yang menjerit begitu kencang seperti saat ditinggal mati ayah dan ibu mereka. Lampu di sekitar panggung berangsur-angsur menyala. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari samping. Kamu lagi, kamu lagi. Jensen pun menoleh dan langsung merasa kesal. Mereka adalah dua wanita sebelumnya. Kamu benar-benar menyebalkan. Aku sudah bilang kalau aku tidak akan pernah menyukai dirimu. Jin makin merasa yakin bahwa Jensen sedang mengejarnya. Kalau tidak, bagaimana Jensen bisa mengikuti dirinya kemanapun dia pergi? Usaha pecundang miskin ini luar biasa juga. Harga sebuah tiket kelas 1 di situs resmi mencapai 50.000 yuan lebih, bahkan ada calo yang sampai menjual hingga harga 80.000 yuan. Aku rasa gajinya setahun pun habis demi membeli tiket ini. Wanita berambut pendek itu juga tampak terkejut. Benar-benar menjijikkan. Dia benar-benar merusak suasana hatiku. Jin menutup hidungnya seolah Jensen adalah seorang petani bau. Pesonamu sungguh luar biasa. Pecundang miskin seperti dirinya begitu mendambakan dirimu. Aku harap kamu juga dapat menemukan jodoh yang luar biasa, kata wanita berambut pendek itu seolah menyindir. Jin merasa makin jijik dan kesal melihat Jensen yang tidak berbicara sama sekali. Jin pun berkata dengan marah, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Seharusnya aku yang bertanya apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Jensen akhirnya tidak tahan lagi. Jensen tidak ingin menggubris mereka berdua, tetapi mereka berdua terus menghina dirinya. Aku beritahu kamu, ya. Kalaupun kamu menghabiskan uang 80.000 yuan untuk membeli tiket konser ini demi mendekati diriku, aku tak akan mungkin memberimu nomor HP-ku. Jin berkata dengan sinis. Terima kasih. Jensen pun terus menikmati nyanyian lagu Alexa. Jin sangat marah, kamu pasti sedang mengejarku karena terus mendekatiku seperti ini. Kamu tidak usah berpura-pura lagi. Wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Di satu sisi, Jin tidak menyukai Jensen, tetapi di sisi lain Jin juga diam-diam merasa senang dengan kehadiran Jensen. Apalagi, semua pria juga begitu menyukai dirinya. Akan tetapi, Jensen malah bersikap acuh tak acuh terhadap Jin. Hal ini membuat Jin sangat kesal. Ini semua akibat kesombongan yang ditunjukkan oleh wanita itu. Aku sudah bilang sebelumnya, aku ini datang untuk melihat Alexa. Jensen tidak lagi bersikap segan terhadap wanita itu. Orang seperti kamu? Coba lihat sendiri sifatmu itu. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi penggemarnya. Jin menggerutu. Pada saat ini, Alexa baru selesai menyanyikan satu buah lagunya dan berkata kepada seluruh penonton konser, terima kasih atas dukungan Anda semua. Ini adalah tur konser pertama tahun ini. Saya harap Anda semuanya dapat terhibur dengan konser ini. Selanjutnya, saya akan mengundang seorang teman untuk menjadi bintang tamu konser kali ini. Saya dan dia akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Wah! Suasana konser pun makin heboh. Para pemuda dan anak sekolahan berwajah tampan terus melambaikan tongkat cahaya sambil berharap idola mereka tertarik dengan mereka. Aku harap aku bisa terpilih. Jin juga melambaikan tongkat cahaya dengan penuh semangat. Saat itu juga, lampu sorot mengarah kepada Jin. Ini benar-benar kesempatanku. Mungkin karena aku terlihat punya potensi untuk menjadi seorang artis besar kelak. Jin menatap dengan mata terbelalak seolah tidak percaya. Namun lampu sorot itu berpindah lagi dan mengarah kepada Jensen yang berada di samping Jin. Mari kita sambut teman saya yang akan menemani saya menyanyikan sebuah lagu. Di atas panggung, Alexa juga menatap Jensen sambil tersenyum. Alexa sebenarnya telah melihat Jensen di tengah lagu pertama, sehingga Alexa dengan senang hati mengajak Jensen untuk bernyanyi bersama. Hah, Alexa mengundangmu naik ke atas panggung? Teman. Jin dan temannya sontak terdiam. Selama ini, mereka berdua merasa bahwa Jensen hanyalah seorang petani dan pecundang miskin yang sedang berpura-pura demi mencari kesempatan untuk berkenalan dengan mereka berdua. Namun, Jensen sekarang malah diundang oleh seorang artis besar.
Dia bahkan berteman dengan artis besar. Lantas, siapa sebenarnya yang lebih cocok dianggap sebagai petani? Jensen terus menggelengkan kepalanya karena dirinya tidak suka disaksikan oleh puluhan ribu penonton. Jensen, ayo! Jensen pun terkejut karena Alexa sendiri yang langsung mengundang Jensen naik ke atas panggung. Pada saat ini, para tuan muda kaya lainnya juga terlihat sangat kesal. Jin dan temannya makin tercengang, seperti ditampar. Disaksikan oleh penonton yang tak terhitung jumlahnya, Jensen pun ditarik ke atas panggung oleh Alexa. Lampu warna-warni bersinar dan pemandangannya sangat spektakuler. Ini adalah pertama kalinya Jensen berada di atas panggung seperti ini. Jensen merasa sangat terkejut. Jensen, mari kita mulai. Di sebelah Jensen, Alexa berdiri dengan berpakaian seperti malaikat, kaki yang panjang dan indah, wajah cantik jelita, dan suara nyanyian yang menghanyutkan jiwa. Sementara itu, Jensen yang mengenakan pakaian sederhana terlihat sangat berbeda. Mereka berdua bab pasangan si cantik dan si buruk rupa.